Hari ini saya akan ajarkan kalian apa itu margin. Jadi bagi para pemula, kalian bisa mengerti ya apa itu margin dan bagaimana fungsinya, atau setelah kita coba barengin dengan leverage. Yuk kita mulai saja. Jadi apa itu margin ya? Sebenarnya simple ya teman-teman. Ini kita bisa bilang sebagai sebagai jumlah uang ya, amount of money, jumlah uang yang kita butuhkan kalau misal kita mau deposit pada broker untuk bisa kita open trading. Kenapa? Karena dalam penjelasan saya di leverage, kita tuh sebenarnya nggak bisa pakai uang kecil untuk trade di forex. Karena untuk open satu posisi aja itu ada kontrak size-nya. Jadi kita butuh margin, kita butuh minjem uangnya dulu nih dari si broker. Dan ini bukan fee atau bukan cost of trading ya, tetapi ini adalah porsi dari balance akun yang kita miliki. Ya, sebagai apa? Sebagai kolateral ketika kita menjalankan trade. Nah, semisal nih kita mau buka posisi yang mungkin $10.000 dan margin requirement-nya ternyata itu 2%, ya berarti kita hanya perlu untuk ngedepositin $200 sebagai marginnya kita. Nah, selebihnya itu nanti akan dianggap meminjam ya, meminjam dari si broker. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke section keduanya. Section keduanya apa? Section keduanya adalah bagaimana margin bekerja. Ini adalah section keduanya. Bagaimana sih sebenarnya margin itu bekerja? Ya, jadi margin, atau misalnya teman-teman tahu kemarin kita sudah bahas tentang leverage ya, margin ini bekerja bersama dengan leverage ya. Mereka seperti bahu-membahu gitu. Leverage ini kan memberikan kita kontrol yang besar ya, untuk bisa memegang posisi-posisi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan capital yang kita miliki. Dan margin ini akan menjadi si kolateralnya ya, seperti jaminannya, kolateralnya yang membantu si leverage tersebut. Nah, leverage rasionya itu bisa menentukan si margin requirements. Semisal kita ngomongin leverage 50:1, margin requirement-nya berarti 2%. Kalau misalnya kita pakai 100:1 leverage, maka margin requirement-nya itu 1%. Di sini teman-teman tahu ya, semakin tinggi kita punya leverage, maka semakin sedikit sebenarnya margin untuk membuka posisi. Artinya apa ya, kalian nggak perlu banyak-banyak modal kalau misalnya kalian mau buka posisi. Itulah kenapa ada margin 1:1000, 1:2000, sampai 1:unlimited. Tetapi semakin tingginya juga dari leverage yang kita pakai ya, pasti risikonya jauh lebih besar. Kenapa ya? Tentu karena setiap pergerakan dari market itu bisa berdampak pada akun yang kita miliki. Dan sekarang kita masuk ke section ketiga. Apa itu margin call? Ya, jadi margin call kan teman-teman, kalau misalnya dananya habis, teman-teman bisa bilang saya MC. MC itu apa sih ya? Margin call itu sendiri. Nah, salah satu aspek penting dalam trading itu adalah margin call ini sendiri. Ya, kita kalau mau belajar margin, ya kita harus paham tentang konsep dari margin call. Margin call ini apa ya? Ketika equity kita itu dari akun kita ya, lebih rendah atau jatuh di bawah dari margin level yang diwajibkan atau diharuskan. Jadi misalnya kita entry buy lalu dia bergerak menurun, atau misalnya kita entry sell lalu dia bergerak menguat. Nah, karena adanya kerugian itu dan equity kita mengalami pelemahan, mengalami pengurangan, sampai akhirnya mau nggak mau posisinya nggak bisa ditahan. Akhirnya kena apa? Kena margin call. Nah, ketika kita kena margin call, umumnya tuh broker akan meminta kita melakukan deposit lagi. Gunanya buat apa ya? Sebenarnya buat tetap bisa menjaga dari posisi yang kita miliki. Jadi kita bisa tetap punya posisi yang lebih baik lagi. Teman-teman bisa tetap mempertahankan posisi tersebut. Kalau enggak, ya mau nggak mau si broker akan menutup sebagian atau semua posisi yang kita miliki. Ya gunanya buat apa ya? Sebenarnya buat mengembalikan akun kita kepada required margin level yang ada. Nah, jadi kalau teman-teman belajar gimana caranya menghindari margin call, ya banyak catatannya. Nanti saya akan bahas dalam video-video yang lain. Salah satunya adalah kalau misalnya kita bagaimana cara menghindari margin call, ya pasti kita harus memonitor account balance kita harus menggunakan stop loss, kita harus bisa menjaga risknya kita, dan jangan sampai kita over leveraging. Ya, jangan sampai kita over leveraging. Sekarang masuk ke section keempat, free margin dan margin level. Apa itu free margin dan margin level? Ya, jadi ini adalah salah satu terminologi juga yang bisa kita pelajari.
Free margin ini adalah jumlah uang di trading account kita yang bisa kita gunakan untuk membuka posisi baru atau mempertahankan potensial loss yang ada. Ya, jadi ini dihitungnya gimana sih free margin ini? Ya, dihitungnya dari account equity kita dikurangi dari margin yang sudah digunakan untuk open trades-nya. Jadi teman-teman kan kadang ada tuh entry-nya 1:200, 1:500 leverage-nya ya. Ketika sudah entry beberapa kali, kalian udah nggak bisa lagi tuh entry tambahan ya, karena ada yang namanya free margin ini. Lalu margin level itu apa sih? Nah, margin level itu adalah rasio dari equity kita terhadap margin yang digunakan, yang nanti digambarkan itu dalam bentuk percentage. Semisal equity kita 1000 dan kita sudah pakai $200 ya marginnya, maka margin level kita itu akan menjadi 500%. Nah, broker ini umum menggunakan margin level untuk mengetahui ya kapan mereka akan menyampaikan margin call tadi, si MC-nya tadi. Kalau misalnya margin levelnya drop nih, tiba-tiba turun ke 100% atau di bawahnya lagi, ya kita mungkin dapat info mengenai margin call. Nah, ini penting buat kita ya, paham tentang free margin dan margin level biar nanti kita nggak salah kaprah dalam trade yang kita jalankan. Now, di section terakhir adalah conclusion seperti biasa. Nah, apa sih conclusionnya? Ya, bahwa salah satu aspek penting yang perlu kita pelajari dan pahami itu ya tentang margin ini. Kenapa? Karena margin inilah yang membantu kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita untuk open dan mempertahankan posisi di dalam market. Sebenarnya sederhana, selama kalian nggak over leveraging, selama kalian pakai akun yang memang cocok buat kalian, kalian entry dengan lot terkecil yang menurut kalian nyaman ya, lot terkecil yang menurut kalian nyaman dengan modal yang sudah mencukupi, harusnya margin call itu agak cukup sulit teman-teman. Dan nantilah saya akan jelaskan logika dan matematika di belakang dari margin call itu sendiri ya. Semoga kalian paham tentang margin ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya.